Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanihi. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Amma ba'd. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Puji syukur senantiasa tak pernah kita lupakan untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan karunia dan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, kita bisa terus menjalankan aktivitas kita, terutama menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta pada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikutinya hingga akhir zaman nanti. Ikhwani fiddin azani Allah iyyakum. Mari kita sudah membahas tentang macam-macam berpikir dan ruang lingkupnya. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema tentang bagaimana kita bisa berpikir. Kaifa nastati'u an natafakkar. Bagaimana agar kita bisa berpikir. Atau dalam kata lain, bagaimana caranya supaya kita ini bisa berpikir. Jadi yang namanya berpikir itu kita sudah ketahui, dan bab ini juga termasuk dari amalan-amalan hati. Maka berpikir termasuk dari amalan-amalan hati ya, itu bukan amalan badan, bukan amalan jasmani, tapi ini amalan yang dikerjakan oleh hati kita. Dan setiap kita insya Allah bisa berpikir kalau kita melakukan langkah-langkah ini. Di antara cara yang disebutkan dalam kitab ini ada 3 cara atau ada 3 kiat supaya kita bisa berpikir ya. Ada 3 cara agar kita ini bisa berpikir ya. Bagaimana cara yang pertama? Yaitu al-isti'adah minasyayatin, senantiasa berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Kok caranya begitu? Iya, caranya senantiasa kita memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Karena syaitan itu senantiasa menghalang-halangi umat manusia, khususnya orang yang beriman, untuk menggunakan akal pikirannya. Karena dari proses berpikir pasti akan menghasilkan faidah atau manfaat ya. Orang yang berpikir dan dia beriman, insya Allah hasil dari apa yang dipikirkannya bermanfaat. Maka kita diperintahkan supaya kita itu bisa berpikir, ya kita harus memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena iblis juga berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan umat manusia. Ya. Iblis tidak senang ketika ada hamba-hamba Allah yang taat
hamba-hamba Allah yang senantiasa beribadah, dan kita ketahui berpikir ini bagian dari ibadah. Maka iblis tidak senang kalau ada orang yang beriman berpikir, ya. Iblis tidak senang karena ini bagian dari ibadah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qala fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, sebagaimana telah Engkau sesatkan aku, ini perkataan iblis, la aq'udanna lahum siratal mustaqim, maka saya akan menghalang-halangi hamba-hambamu yang taat, hamba-hambamu yang beriman dari jalan yang lurus. Nah, oleh karena itu kita harus senantiasa minta perlindungan kepada Allah supaya akal kita bisa digunakan untuk berpikir. Nah, kalau kita tidak meminta perlindungan, maka ya iblis ini akan menguasai hati kita. Nah, kalau kita hatinya sudah dikuasai oleh iblis, yang ada pikirannya sesuatu hal yang negatif, ya. Bahkan di dalam masih surat yang sama, masih dalam surat Al-A'raf ayat lanjutannya ini, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Nah, iblis ini mengatakan seperti itu. Jadi memang iblis sudah mengadakan perjanjian sama Allah Subhanahu wa taala untuk menghalang-halangi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita ketahui berpikir ini bagian dari ibadah. Maka iblis itu menghalang-halangin juga. Jangan mikirin ciptaan Allah, jangan mikirin nikmat-nikmat Allah, jangan mikirin kebesaran Allah. Nah, ini dihalang-halangi gini. Jika ada orang yang ingin tafakkur tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala dari tanda-tanda yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sekitar kita, iblis halang-halangi kita untuk berpikir. Ya. Karena kalau orang tersebut berpikir tentang tanda-tanda kekuasaan Allah, nanti dia tambah taat, nanti dia tambah nurut, nanti dia tambah cinta, tambah takut, tambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka iblis tidak senang dan terus berusaha menghalang-halangi umat manusia. Maka caranya agar kita bisa menggunakan akal pikiran kita untuk berpikir, ya kita harus senantiasa memperbanyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala Al-Karmani rahimahullah, alamatu istihwadus syaitan 'alal 'abdi. Jadi Al-Karmani rahimahullah mengatakan alamat seseorang hatinya telah dikuasai oleh syaitan itu, yaitu an yushghila qalbahu an tafakkur fi alaillah wa nu'amaihi wal qiyam bi syukriha. Itu menyibukkan hatinya dari berpikir tentang nikmat-nikmat Allah, ya, agar dia itu tidak bersyukur. Nah, maka hati orang itu disibukkan dengan kesibukan yang lain, masih mending mikirin dunia, mikirin bisnis. Kalau kita kan mikirin bisnis, senantiasa pengen tidur aja dipikirin, bangun tidur mikirin lagi. Tapi mikirin tanda-tanda kebesaran Allah, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, apa nih? Alhamdulillah saya tuh masih bisa berjalan, ya. Alhamdulillah saya masih diberi umur panjang. Nah, kan jarang kita memikirkan hal yang semacam ini gitu. Alhamdulillah kita tidak punya hutang. Nah, ini ada nggak yang mikir seperti ini? Paling mikirnya tadi, bagaimana nih saya besok mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, terus mikirnya perkara-perkara dunia. Nah, ini alamat orang itu dikuasai syaitan, maka hatinya akan disibukkan, ya, untuk berpikir tentang perkara-perkara
yang melalaikan, ya, tentang perkara-perkara yang tidak menambah keimanan, menambah ketaatan. Nah, ini selalu dipalingkan. Berarti dia telah dikuasai oleh syaitan. Wa yushghilu lubbahu an tafakkur wal muraqabah fi tadbirid dunya wa jam'iha. Ya, senantiasa hatinya itu selalu memikirkan bagaimana tentang urusan dunia terus dan mengumpulkan dunia, mengumpulkan harta, terus menambah bagaimana caranya bisa menambah kekayaan. Nah, ini dia disibukkan pikirannya senantiasa mengurusi urusan dunia. Jarang sekali memikirkan nanti bagaimana saya meninggal, kemudian saya hidup di akhirat seperti apa. Ya. Harusnya seorang muslim lebih memikirkan kehidupannya, bekalnya nanti di akhirat daripada memikirkan kehidupan di dunia. Kita kan lebih fokus memikirkan kehidupan dunia nih, besok mau makan apa nih, anak-anak nanti jajannya bagaimana, terus saja. Tapi kita lupa untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan akhirat. Wa qad dallana subhanahu wa ta'ala 'ala al-isti'adzah min iblis qabla qira'atil Qur'an. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semua untuk meminta perlindungan dari iblis sebelum membaca Al-Qur'an. Nah, ini juga kenapa kita itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum baca Al-Qur'an untuk membaca isti'adzah atau membaca ta'awudz, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena Al-Qur'an itu isinya petunjuk. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an itu selalu menunjukkan pada perkara-perkara yang lurus. Nah, kalau orang yang menggunakan pikirannya dan dia mentafakuri apa yang terdapat di dalam Al-Qur'an, mentadaburinya, ya, maka dia akan mendapatkan petunjuk, ya. Allah akan menunjukkan jalan yang benar, ya. Ya. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi memang kalau kita gunakan pikiran kita untuk mentadaburi Al-Qur'an, kita akan mendapatkan petunjuk. Akan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala kepada jalan yang lurus tadi. Oleh karena itu, kita pun ketika sebelum membaca Al-Qur'an diperintahkan untuk beristi'adzah, yaitu membaca ta'awudz. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu samii'un 'alim." Jika kamu ditimpa godaan syaitan, fasta'iz billah, maka minta perlindunganlah kepada Allah, minta perlindungan. Innahu sami'un alim, karena sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Jika kamu hendak membaca Al-Qur'an, maka minta perlindungan pada Allah dari syaitan yang terkutuk. Innahu laisa lahu sultan 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kalau orang itu sudah meminta perlindungan kepada Allah, maka iblis itu laisa lahu sultan. Dia tidak punya kekuasaan. Dia tidak punya kekuatan, ya. 'Alal ladzina amanu, bagi mereka-mereka yang beriman dan senantiasa bertawakal kepada Tuhannya. Nah, jadi kenapa kita diperintahkan untuk berta'awudz? Karena supaya kita itu bisa mentadaburi Al-Qur'an, supaya setan iblis tidak mengganggu kita, tidak memalingkan kita pada urusan-urusan dunia, ya. Kalau sudah membaca Al-Qur'an, ya
kalau kita membaca ta'awudz kemudian mentadaburinya, maka insyaallah kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu Ibnu Katsir rahimahullah, wal ma'na fil isti'adzah inda ibtida'atil qira'ah li'alla yulabbis 'alal qari' qira'atahu. Nah, Ibnu Katsir menafsirkan kenapa orang itu harus membaca ta'awudz sebelum membaca Al-Qur'an, agar ya tadi setan itu atau iblis mengganggu orang yang membaca Al-Qur'an, tidak ikut campur, tidak memalingkan kita ya, dan juga tidak menghalang-halangi kita untuk mentadaburi dan mentafakuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita nggak baca ta'awudz, khawatir dia selalu mengganggu kita meskipun kita sedang baca Al-Qur'an ya. Akhirnya sudah baca Al-Qur'an capek, masih mending ngerjakan ini, semending ngerjakan ini ya. Nah, itulah kita diperintahkan untuk senantiasa berta'awudz sebelum membaca Al-Qur'an. Kemudian cara yang kedua agar kita bisa berpikir, yang kedua adalah al-ibtiad 'anil ma'asi, yaitu menjauhi dari maksiat. Kalau saat ini kita tidak bisa berpikir atau berpikirnya urusan dunia saja, urusan akhirat tidak pernah terlintas, mungkin kita sering melakukan perbuatan maksiat. Oleh karena itu, supaya kita bisa berpikir dan pikiran kita bermanfaat buat diri kita, khususnya untuk bekal akhirat, maka jauhilah dari perbuatan-perbuatan maksiat. Laqad mana Allah Subhanahu wa taala kullaman takabbara fil ardi bighairil haqq. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah mencegah orang-orang yang takabur di permukaan bumi ini bighairil haqq, tanpa hak ya. Wamtana 'anil iman bi ayatihi. Dan Allah juga mencegah keimanan dari dalam dirinya. Walingkiyat li ahkamihi hadzal khair al-azim walladhi huwa tafakkur. Dan Allah Subhanahu wa taala mencegah orang tersebut untuk tunduk terhadap hukum-hukumnya, serta mencegah orang itu dari kebaikan yang besar, yaitu tafakkur. Itu akibat yaitu senantiasa mendekati maksiat. Jadi Allah Subhanahu wa taala halang-halangi untuk tidak bisa berpikir. Ya. Mikirnya ya urusan dunia saja, syahwatnya, urusan nafsunya ya. Yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, sa'asrifu an ayatil ladzina yatakabbaruna fil ardi ghairil haqq. Aku akan palingkan ya orang-orang dari tanda-tanda kebesaranku, yaitu bagi mereka yang takabur, bagi mereka yang sombong. Ini sombong ini adalah perbuatan maksiat ya. Fil ardi, muka bumi ini, bi ghairil haqq, tanpa sesuatu yang benar. Wa iyyaru kulla ayatin la yu'minu biha. Nah, mereka ketika melihat ayat-ayat Allah, mereka tidak beriman. Ya karena tadi Allah mencegah orang tersebut dari sesuatu hal yang bermanfaat ya. Akhirnya ketika melihat tanda-tanda Allah ya tidak beriman, tidak takut, tidak tunduk ya. Wa iyyaru sabila rusdi la yattakhiduhu sabila. Ketika melihat jalan petunjuk, dia pun tidak menjadikan itu petunjuk ya. Ketika Al-Qur'an berbicara begini, dia tidak mengikuti perintah tersebut ya. Wa iyyaru sabilal ghayyi yattakhiduhu sabila. Tapi ketika dia melihat jalan kesesatan, malah itu yang dijadikan petunjuk, itu yang dijadikan pegangan dia, pedoman. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala memang palingkan orang-orang yang
melakukan perbuatan maksiat dari hal-hal yang bermanfaat. Dzalika bi annahum kadzdzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Yang demikian tersebut karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, wa kanu anha ghafilin, dan mereka juga lalai terhadap ayat-ayat Allah. Qala Al-Hasan fi tafsir hadhihi al-ayah amna'a qulubahum atafakkur fi amri. Al-Hasan menafsirkan dalam ayat ini bahwasanya Allah menghalang-halangi hati mereka untuk berpikir tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Itu karena akibat perbuatan maksiat yang dilakukannya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menghalanginya dari berpikir. Wa min akbaril ma'asi al-mani'a litafakkur fi 'azamatillah ta'ala sima'ul ghina. Dan perbuatan maksiat yang paling besar yang dapat menghalangi orang itu untuk berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan sima'ul ghina, yaitu mendengar nyanyian. Maksiat yang paling besar yang dapat menghalangi orang itu berpikir dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sima'ul ghina. Sering mendengar nyanyian, sering mendengar lagu-lagu. Nah, kalau masih ada yang suka nih mendengar nyanyian lagu-lagu, ya ini penyebab atau penghalang dia untuk berpikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang ada penghalangnya. Kenapa saya itu tidak bisa mendapatkan pelajaran-pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah, baik ayat-ayat kauniyah atau ayat Qur'aniyah, tanda-tanda alam ataupun tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an? Ya mungkin karena ada yang menghalangi kita untuk berpikir menuju ke sana. Oleh karena itu ya harus kita muhasabah diri, harus introspeksi terlebih dahulu gitu. Yaqulu Ibnu Jauzi, i'lam. Ibnu Jauzi mengatakan, i'lam anna sima'al ghina yulhil qalba an tafakkur fi 'azamatillah subhanahu. Perlu diketahui bahwasanya mendengar nyanyian atau lagu-lagu itu yulhil qalba an tafakkur, bisa melalaikan hati dari berpikir fi 'azamatillah subhanahu, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu penghambatnya ya, penghalangnya ya. Oleh karena itu kita harus jauhi, karena itu perbuatan maksiat juga, kita jauhi. Fahris ahli muslim alla tanqadu li syahwatika wa raghbatika li alla tumna min hadzal khair al-'azim. Maka hendaklah kita semua untuk senantiasa berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi sejauh-jauhnya segala bentuk perbuatan maksiat, agar kita tidak terhalangi dari proses berpikir untuk merenungi kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah ziaratul kubur. Nah, ini juga cara atau kiat agar kita bisa berpikir. Isti'adzah, kemudian al-ibtiad anil ma'asi. Kita senantiasa minta perlindungan kepada Allah, menjauhi maksiat. Kemudian yang ketiga adalah ziarah kubur. Ya. Tapi perlu kita ketahui juga, ziarah kubur itu bukan tujuannya untuk meminta doa dari si mayit. Ya. Siapapun itu mayitnya, statusnya dulu, baik dia dulunya wali ataupun orang soleh, ustadz, ya, habib, kiai, kita ziarah kubur untuk mendoakan mereka, bukan kita minta doa dari mereka. Ya. Namun ada manfaat yang besar dalam ziarah kubur ini. Ini salah satu cara agar kita itu bisa berpikir gitu, dengan wasilah ziarah kubur itu. Ya.
Sebenarnya benar juga, benar apa sih namanya ziarah kubur itu mengandung manfaat. Ya, benar itu. Karena itu wasilah agar kita itu bisa berpikir. Wa ziyaratul kubur min ahamil a'mal allati tusa'idu ala tafakkuril qalb. Jadi ziarah kubur itu merupakan amalan yang sangat penting yang dapat membantu seseorang agar bisa berpikir. Fa idza zarul 'abdu al-qubur tufakkiru bi 'aini basiratihi. Nah, kalau ada seseorang yang ziarah kubur, pasti dia akan berpikir dengan mata kepalanya, dengan hatinya, semua dia akan melihat ini. Ya. Wa 'alima anna ma'alahu ila hadil kufra, dan dia mengetahui bahwasannya nanti kita semua kembalinya pada lubang tersebut, yaitu lubang kubur itu. Nah, jadi dengan ziarah kubur, apalagi menghantarkan orang mayit, ya, selain mendapatkan keutamaan, ya, menyolatinya, kemudian mengantarkannya ke kuburan, dia akan mendapatkan 2 qirot. Satu qirotnya itu seperti gunung Uhud yang terbuat dari emas. Ya, kalau 2 qirot, masya Allah. Tapi sayang kita kurang tertarik kadang-kadang seperti itu, ya. Kenapa? Karena mungkin kalau orang yang imannya lemah, imannya tidak kuat, 2 qirot, apa ya 2 qirot? Saya sudah sholat, saya sudah mengantarkan jenazah, pulang-pulang nggak dapat apa-apa. Ya. Jadi kebanyakan kita mikirnya itu pengennya berbentuk real, nyata. Ya. Tapi ketika ada yang ziarah kubur, ya, kemudian atau mengantarkan mayit dan sahibul mayit menyediakan amplop atau apa, nah, akhirnya banyak yang datang berbondong-bondong. Kalau kita dulu di Masjid Nabawi, ya, yang pernah ke sana mungkin melihat bagaimana para jamaah itu antusias ingin mensolatkan, bahkan menandu si mayit, ya. Padahal mereka bukan keluarganya, tidak ada hubungan keluarga, ya. Tapi masya Allah mereka begitu semangat ingin menggotong mayit itu. Bahkan kalau jalan saja sangat susah sekali karena saking banyaknya yang menandu, ya, bukan cuma 4. Kalau kita di sini kan karena ya pegangannya ada 4, terkadang yang megang ya yang ada pegangannya saja. Tapi di sana masya Allah, ya, banyak sekali yang ingin menggotongnya. Karena tadi mereka tahu keutamaan menyolatkan mayit dan mengantarkan mayit ke kuburan. Nah, kalau kita tahu keutamaan-keutamaan ini, insya Allah kita pun akan termotivasi. Motivasinya adalah ya pahala-pahala yang akan kita dapatkan nanti di akhirat, bukan imbalan-imbalan yang kita dapatkan di dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa. Kehidupan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Maka ziaratul kubur ini wasilah agar kita bisa berpikir, dan akhirnya dari proses berpikir tersebut kita mengetahui bahwa semuanya, setiap kita akan kembali kepada lubang yang kecil itu, ya. Fayakturu minal a'mal as-sholihah. Akhirnya dia harus memperbanyak amal yang soleh. Karena ternyata ketika dimasukkan ke dalam kubur, mobil yang dia beli tidak ikut masuk, gitu. Rumah mewah yang dia bangun juga tidak dimasukkan ke situ. Anak-anak yang banyak pun tidak ikut, gitu. Makanya yajba'ul mayyit salasah. Mayit itu diikuti oleh 3 hal. Ya keluarganya, ya hartanya, ya amalnya. Yang kedua pulang, ya keluarganya. Kalau sudah kita masuk ke dalam kuburan kemudian ditutup dengan tanah, yang kedua pulang, yang satu menemani kita, yaitu amal-amal kita, ya. Qala Mughith al-Aswad rahimahullah, zurul qubura tufakkirukum. Berziarahlah ke kuburan, maka kalian akan
berpikir. Nah, jadi itu 3 kiat atau 3 cara agar kita itu bisa berpikir ya. Nah, oleh karena itu mari kita mulai senantiasa beristi'adzah, meminta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak penting ini minta perlindungan ini. Kita itu sangat lemah. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga kita, setan, iblis ini mudah sekali mengalahkan kita, mudah sekali menguasai kita itu. Maka karena kita ini lemah, kita tidak punya kekuatan, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu minta perlindungan dalam segala hal dan harus sering ingat ya. Sering mengingat Allah Subhanahu wa taala. Min fawaid tafakkur, kemudian manfaat dari tafakkur ini apa? Kalau kita tadi sudah tahu caranya, cara supaya kita bisa berpikir ada 3. Insya Allah di dalam berpikir ini memiliki manfaat yang begitu besar. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tafakkar sa'atan khairun min qiyami lailah. Berpikirlah sejenak itu lebih baik daripada bangun malam semalam suntuk ya. Jadi kita berpikir sesaat, berpikir sebentar itu lebih baik daripada kita menjalankan sholat malam penuh. Wa mithluhu an Abi Darda, begitu pula Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan hal yang serupa. Wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, raq'atani muqtasadatani fi tafakkur khairun min qiyami lailah wa qalbin sahin. 2 rakaat disertai dengan tafakkur, artinya kita benar-benar khusyuk di dalam menjalankan sholat tersebut sambil mentafakuri ayat-ayat atau doa-doa yang kita baca dalam sholat itu lebih baik daripada menjalankan sholat malam penuh tapi hatinya lalai. Nah, banyak rakaat yang dia kerjakan namun tidak ada perenungan di dalamnya, tidak ada khusyuan dalamnya. Maka lebih baik 2 rakaat tapi disertai dengan tafakkur, disertai dengan penghayatan ya, itu lebih baik. Wa an Muhammad bin Ka'ab al-Quradi rahimahullah, la in aqra'u fi lailati hatta asbah fi idza zulzilah wal qari'ah la uzidu alaihima wa ataraddadu fihima wa atafakkar uhibbu ilayya min an ahudzal Qur'an lailati aw anturhu nasran. Begitu pula Muhammad bin Ka'ab mengatakan, sekiranya saya membaca surat di salat malamku hatta usbih, sampai datangnya pagi hari, yaitu surat Idza Zulzilah dan surat Al-Qari'ah, la azidu alaihima, tidak banyak-banyak, cukup 2 surat saja, kemudian diulang-ulang tapi disertai dengan tafakkur ya. Ahabbu ilayya, lebih saya cintai, lebih saya sukai min an ahudzal Qur'an, daripada membaca Al-Qur'an banyak kemudian dengan cepat tapi tanpa adanya tadabbur di dalamnya. Jadi mesti mending sedikit disertai tadabbur daripada membaca banyak. Makanya Allah pun mengingatkan kita semua, la tuharrik lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakkan lisanmu itu membaca Al-Qur'an dengan cepat, tanpa penghayatan, tanpa perenungan, tanpa peresapan ya. Karena dengan berpikir dalamnya kita akan mendapatkan manfaat yang besar. Oleh karena itu, faidah atau manfaat dari tafakkur itu banyak sekali. Di antaranya yang pertama adalah al-ijtihad fil amal. Nah, orang yang senantiasa berpikir, dia akan mendapatkan manfaat. Manfaatnya apa? Dia akan bersungguh-sungguh dalam beramal. Ya. Dia akan bersungguh-sungguh dalam beramal. Yaqulu Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim mengatakan, wa hadzal fikru yusmiru li sahibi al-mahabbah wal ma'rifah.
Berpikir ini memberikan manfaat bagi orang yang berpikirnya, yaitu kecintaan wal ma'rifah dan pengetahuan. Fa idza fakkara fil akhirah wa syarafaha wa dawamaha wa fid dunya wa khassatiha wa fana'iha asmara lahu dzalika ar-rabba fil akhirah wa zuhdu fid dunya. Apabila seorang itu senantiasa memikirkan tentang perkara-perkara akhirat dan kemuliaan akhirat serta kelanggengan akhirat, maka dia akan cinta kepada kampung akhirat itu, pada kehidupan akhirat, dan dia akan zuhud dari urusan-urusan dunia. Wa kullama faqara fi qasril amal wa dhikil waqti awrathahu dzalikal jidd wal ijtihad. Dan setiap orang itu berpikir tentang sedikitnya amalannya, sedikitnya waktunya. Nah, kita kalau berpikir amalan kita kayaknya sedikit banget ya. Kemudian waktu kita kayaknya juga sempit ya. Maka dari proses berpikir ini akan menghasilkan kesungguhan ya. Wal ijtihad ya. Supaya apa? Ya supaya amalannya banyak, kemudian dia menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Nah. Baik, kita dengarkan azan Isya terlebih dahulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar,
لا إله إلا الله. Baik, kita lanjutkan kembali. Jadi faedah atau manfaat dari berpikir yang pertama tadi menambah semangat kita dalam beramal. Kemudian yang kedua adalah menumbuhkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Coba kalau antum memikirkan tadi azab kubur seperti apa, antum pikirkan neraka Allah Subhanahu wa taala, ini akan menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pikirkan musibah-musibah yang menimpa saudara-saudara kita, menimpa negeri kita, ini akan menambahkan rasa takut. Karena dari proses berpikir dan dia punya iman, maka akan melahirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu faedah dari berpikir yang kedua. Kemudian yang ketiga, faedah berpikir mahabbatul abdi li rabbih, yaitu menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi rasa takut, ini kita akan tumbuh rasa cinta. Bagaimana? Kalau kita pikirkan nikmat-nikmat Allah, ya. Allah memberikan nikmat penglihatan buat kita. Ada saudara kita yang nggak bisa melihat, alhamdulillah kita bisa melihat. Nah, berarti kita berpikir nih, alhamdulillah, siapa yang memberikan? Ada saudara kita yang saat ini terbaring di rumah sakit, kita bisa bergerak bebas. Ini memikirkan nikmat-nikmat Allah. Nah, dan jiwa ini kalau senantiasa berpikir tentang kebaikan-kebaikan yang seseorang berikan kepada kita, tentunya kita akan cinta pada orang tersebut. Ya tidak? Contoh ada orang yang senantiasa perhatian sama kita, sering ngasih hadiah, sering ngasih sesuatu, kemudian sering bantu kita, ya otomatis jiwa ini senang dengan kebaikan. Akhirnya tumbuhlah rasa cinta. Oh ya, saya suka sama orang tersebut. Kenapa? Karena sering ngasih sesuatu, sering berbuat baik, sering bantu. Nah, begitu pula Allah Subhanahu wa taala, berapa banyak kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau kita mikirkan kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga proses dari berpikir. Kalau orang nggak mikirin dari nikmat-nikmat Allah, dia bisa jalan, dia bisa makan, nggak mikirin, ini hanya ya rutinitas sehari-hari, ya tidak ada hasil yang didapat. Dan mungkin cinta yang pada Allah pun tidak bertambah. Tapi kalau kita senantiasa memikirkan nikmat-nikmat Allah, insya Allah akan bertambah rasa cintanya. Kemudian selanjutnya adalah ziyadatul iman, bertambahnya iman. Ya. Ini dari proses berpikir akan memberikan manfaat, iman kita bertambah. Coba kita pikirkan ayat-ayat Allah kauniyah, alam, ada gunung, ada lautan, kemarin yang ikut rihlah, kita pikirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka ini akan menambahkan keimanan. Ya. Siapa yang menjadikan air ini panas, siapa yang menjadikan air ini dingin, siapa yang masak. Nah, itu adalah proses berpikir, sehingga hanya Allah yang mampu melakukannya. Dan akhirnya kita bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, manfaat berpikir yaitu mengetahui kondisi diri dan berusaha untuk memperbaikinya. Dari hasil berpikir, kita banyak aib, kita banyak salah, kita banyak kekurangan, kita banyak cacat. Akhirnya kita pun berusaha untuk memperbaikinya. Ini juga hasil proses berpikir, ya, mengetahui kondisi dirinya. Ya. Kalau dirinya banyak dosa, ya segera bertobat. Kalau dirinya banyak melakukan maksiat, ya tinggalkan. Kalau dirinya kurang belajarnya, ya harus semangat belajar. Kalau ibadahnya masih malas-malasan, ya dirubah. Itu karena proses berpikir. Jadi mengetahui kondisi
diri. Kalau nggak pernah berpikir, kayak merasa saya itu udah baik nih, saya sering ngikutin kajian, saya sudah manhajnya udah lurus, seolah-olah kayak sudah kunci surga udah di tangannya kayak gitu. Kalau mikirinnya yang baik-baik saja. Tapi kalau kita mikir kekurangan kita akan menemukan apa yang harus kita benahi. Kemudian yang kelima, al-irtiqa bil ummah al-islamiyah. Kita akan menjadi umat yang maju. Nah, orang yang berpikir akan menjadi umat yang maju. Kalau saat ini kita sering ketinggalan umat Islam, kenapa? Kok jadi umat yang tertinggal? Kita harus kembali berpikir bagaimana umat-umat dahulu bisa menjadi umat yang maju. Apa yang menjadikan mereka itu disegani oleh bangsa-bangsa lainnya? Mereka menjadi orang yang maju. Ini harus berpikir. Apa sih sebab-sebabnya? Apa kekurangan kita saat ini? Kayaknya ada sesuatu yang salah di zaman kita atau di generasi kita ini. Ini kita perbaiki. Ini proses berpikir. Sehingga kalau dia berpikir, insya Allah menjadikan dia itu maju dan umat ini juga akan menjadi umat yang maju. Kemudian yang kelima, yang keenam, yang terakhir, tafsirul ilmi wastijlabil ma'rifah. Yaitu dengan berpikir kita akan mendapatkan ilmu yang banyak. Ya, itu gunakan pikiran kita untuk memikirkan baik itu Al-Quran dan hadis. Maka dari proses berpikir itu kita pun akan mendapatkan pengetahuan yang banyak. Seperti ada kisah di sini disebutkan, ya, ada permasalahan. Ya, kalau orang yang tidak menggunakan akal pikirannya, ya, dia akan kesusahan dalam memecahkan permasalahan ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan tidaklah seseorang itu memikul dosa atau memikul beban dosanya orang lain, ya. Juga sabda Rasulullah, innal mayyit yu'azzab bi bukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayit itu akan diazab dengan tangisan keluarganya. Nah, ini kan bertentangan nih. Kalau kita nggak gunakan akal pikiran kita, Allah mengatakan wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidaklah seorang itu menanggung dosanya yang lain. Tapi Rasulullah mengatakan innal mayyit yu'azzab bi bukai ahlihi alaihi. Sesungguhnya mayit itu akan diazab karena tangisan keluarganya. Berarti menentang firman Allah tadi. Nah, tapi kalau ulama yang menggunakan pikirannya, di sini disebutkan fa innal ayat Qur'aniyah dallat ala annal insan la yahtamil ma'asil akharin. Wa dalal hadis ala annal mayyit yu'azzab bi ma'siyati ahlihi wa nahwihim wa jaz'ihim. Kalau ayat Al-Quran tadi menunjukkan bahwasanya manusia itu tidak menanggung dosa orang lain, entah itu keluarganya atau apalagi orang yang tidak dikenal, ya, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tetapi hadis menunjukkan bahwasanya mayit diazab karena maksiat keluarga, karena ketangisan keluarga tadi. Walakinnal ulama bitafakkur, tapi ulama dengan pikirannya ini mampu menjelaskan bahwasanya itu tidak ada pertentangan, ya. An yasilu li halli hadhil mas'alah, untuk bisa menyelesaikan permasalahan ini, faqalu inna adzabal mayyit innama yakunu idza amara ahlahu man ba'dahu an yabqu alaihi. Jadi ulama menjelaskan bahwasanya mayit ini akan diazab, ya, kalau sebelum meninggal dia memerintahkan pada keluarganya untuk ditangisi, untuk menangisinya. Itu syahidnya atau intinya di situ. Jadi bukannya ketika ada orang meninggal kemudian keluarganya menangis, ini mayit akan diazab. Tidak. Kalau mayitnya pesan atau wasiat, nanti kalau saya meninggal tangis ya, atau menangislah dengan sekencang-kencangnya. Nah, ini yang akan diazab gitu. Tapi kalau dia tidak ada pesan begitu, tidak ada wasiat seperti itu, kemudian keluarganya ada yang menangis, ya ini bukan tanggungan dia. Meskipun memang itu mungkin perbuatan maksiat, ya, perbuatan yang dilarang. Mungkin ada keluarganya yang tidak terima, nangisnya juga, ya, nangisnya yang tidak dibenarkan dalam syariat, itu perbuatan maksiat. Tapi
si mayit tidak mendapatkan maksiat tersebut karena memang tidak ada yang nyuruh. Jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga kita semua bisa menggunakan akal pikiran kita untuk berpikir tentang kebesaran-kebesaran Allah, tentang nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita semua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Hayya 'alal salah. Hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-qari'atu mal-qari'ah wa ma adraka mal-qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah وأما من خفت موازينه وأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.